Kita telah mendeklarasikan 2004 Kuningan sebagai kabupaten konservasi, Kuningan sebagai embung air. Kita juga kemarin dinobatkan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang punya udara terbersih. Nah, saya coba kemarin kepada para petani kurang lebih 230 gapoktan ya, saya berikan bibit gratis untuk dipanen 90 hari. Saya juga meluncurkan program Bank Pupuk ya. Saya memberikan subsidi kepada para petani ya, kurang lebih satu kelompok 2 juta rupiah. Bagi petani ini sangat berarti, Mbak. Ini ditebar ikan, jutaan bibit ikan ini ke perairan umum, ke embung, ke situ, ke sungai, ke kolam masyarakat. Dengan pasukan PAUS, program ini juga diharapkan masyarakat dilatih untuk lebih kreatif untuk beternak ikan. Ini kan menjanjikan. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita sudah kedatangan Bupati Kuningan, Bapak Dian Rahmat Yanuar. Selamat datang Pak Dian. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Baru hari ini datang sampai dari Kuningan Pak? Kemarin. Oke. Kemarin ada kegiatan dalam rangka persiapan Tour di Linggarjati cari sponsor. Tadi pagi kita ke Kementerian Sosial. Hari ini kita alhamdulillah bisa silaturahmi di Gedung Kompas yang megah ini. Waduh. Wah, ini menarik banget. Tour de Linggarjati ya Pak ya? Tour de Linggarjati. Dengar-dengar katanya bahkan Bapak sendiri yang mencetuskan acara ini begitu Pak? Itu kita cetuskan 10 tahun yang lalu ya, Tour de Linggarjati. Berawal dari hobi saya bersepeda, Mbak. Berawal dari hobi bersepeda, saya pikir ini Kuningan punya potensi alam yang saya kira ini luar biasa. Bentang alam yang indah, tradisi yang kuat. Terus saya melihat Tour de Singkarak waktu itu. Kenapa sih tidak bisa kita lakukan juga di Kuningan? Nah, waktu itu kita coba-coba tahun 2015. Kalau nggak salah, kita memulai Tour de Linggarjati yang pertama. Alhamdulillah, mendapat apresiasi, mendapat animo yang cukup bagus dari para pembalap nasional, bahkan internasional. Saya lihat ini sebagai event sport tourism aja. Kita berolahraga, menyalurkan hobi, tapi juga sambil mempromosikan Kuningan dengan potensinya. Potensi alam, potensi investasi. Saya ingin Kuningan waktu itu menembus jendela dunia ya, gitu kan. Kira seperti itu Mbak, sampai hari ini sudah ke-8 nih. Sudah kali ke-8, tahun ke-8 begitu ya Pak? Ke-8 kali, kemarin terhenti waktu Covid 2 tahun. Wah luar biasa banget. Bahkan ini dengar-dengar yang mendaftar udah dari mancanegara begitu ya Pak? Tadi malam berdasarkan laporan dari panitia, itu sudah ratusan pembalap dari beberapa negara. Bahkan dari tim nasional negara tetangga sudah daftar. Contoh di Brunei, dari Malaysia. Ya, saya ingin ke depan ini Tour de Linggarjati sebagai ajang promosi wisata, promosi potensi Kuningan, terus dilanjut dengan kualitas, dengan penyerangan yang lebih bagus, lebih baik dari waktu ke waktu. Kapan sih Pak hari hanya untuk acara Tour de Linggarjati ini? 13 sampai 14 September. Selama 3 hari. Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kuningan. Wah, ini menarik banget ya Pak ya. Bapak sendiri bahkan yang mencetuskan nih. Kalau dari Kuningan sendiri, Bapak ini punya visi Kuningan melesat ya Pak ya. Apa sih sebenarnya Pak Kuningan melesat ini? Kuningan melesat ini singkatan dari Kuningan maju, empowering, lestari, agamis dan tangguh. Ini sebagai saripati aspirasi harapan masyarakat ya, yang saya rangkum menjadi sebuah visi besar saya ketika saya terpilih menjadi Bupati Kuningan. Saya ingin Kuningan, tanah kelahiran saya, tidak kalah dengan kabupaten kota lain sejajar, ada akselerasi, ada kecepatan di atas rata-rata untuk mencapai tujuan. Makanya dengan menamakan Kuningan melesat ini merupakan sebuah keinginan masyarakat yang besar, dan saya sebagai bupati sebagai pendorong saja, sebagai nahkoda saja untuk merealisasikan, mewujudkan harapan itu. Gitu kira-kira, dengan kecepatan di atas rata-rata. Jadi muncullah kata melesat gitu.
Oke, Bapak ini kan putra daerah ya Pak ya, Ya, lahir besar memang sudah di Kuningan. ya, Berarti Bapak sudah tahu banget nih Pak, suara hati masyarakat sebenarnya mau Kuningan tuh seperti apa sih Pak? ya. Saya kebetulan Mbak, sebelum terjun di dunia politik, saya tuh di birokrat. Saya mengabdi sebagai PNS 32 tahun. Terakhir saya menjabat sekretaris daerah. Ya. Nah, saya melihat bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan itu hidup bertani. Nah, pertanian ya mendominasi sektor ini dan ditambah tadi punya ternyata Kuningan bentang alam yang indah. Ya. Tapi sektor pertanian ini semakin hari ada degradasi sehingga tidak memberikan kesejahteraan yang cukup bagi sebagian masyarakat Kabupaten Kuningan. Nah, makanya saya mencanangkan visi ke depan itu dari Melesat itu salah satunya core-nya adalah perhatian terhadap sektor pertanian dan pariwisata akan saya dorong. Saya meyakini dua sektor inilah yang akan Kuningan saya bawa untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Apabila kita fokus, apabila kita konsisten, saya yakin ya, dua sektor ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Bahkan tidak hanya masyarakat Kabupaten Kuningan saja, bagi masyarakat tetangga. Saya memfokuskan, saya mungkin tidak terlalu tergoda transformasi Kuningan dari agro wisata ke industri. Biarlah kabupaten tetangga mungkin yang berubah wujud menjadi daerah industri, tapi saya sebagai penyangga ingin Kuningan memberikan manfaat dengan udaranya yang sejuk, dengan airnya yang jernih mengalir ke berbagai pelosok memberikan manfaat. Komitmen saya seperti itu dan saya yakin ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Oke, jadi mau menjadikan Kuningan ini sebagai jantung hutan kali ya Pak, untuk Jawa Barat sendiri begitu. Ya. Kita telah mendeklarasikan 2004 Kuningan sebagai kabupaten konservasi. Kuningan sebagai embung air konservasi. Dan saya yakin itu bisa. Kita juga kemarin dinobatkan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang punya udara terbersih. Udara terbersih. Nah, ini menjadikan spirit bagi saya. Mudah-mudahan pencanangan visi saya tidak salah. Tidak salah gitu kira-kira. Dari 5 elemen visi Melesat tadi Pak, yang benar-benar Bapak prioritaskan untuk 100 hari pertama ini yang mana sih Pak? Nah, yang 100 hari yang saya ingin sampaikan itu pertama kaitan dengan jelas saya ingin memulai bekerja ke depan itu diawali dengan data yang akurat. Saya melihat bahwa selama ini kebanyakan daerah itu tidak efektif membangun programnya, tidak maksimal karena tidak dilandasi data yang akurat, data yang kuat, yang valid. Makanya prioritas pertama saya menjabat itu saya ingin ada semacam updating atau update data. Data yang akurat saya kira ini bisa mudah kita melakukan ke berbagai sektor. Itu jadi yang pertama data itu, yang kedua saya ingin tadi code kita pertanian dulu. Karena pertanian ternyata setelah saya lihat dari data angka yang saya punya itu salah satu penyumbang angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, mayoritas penduduk Kuningan itu bertani. Nah, ternyata yang saya tahu ini hampir 39% kontributor kemiskinan itu kan dari sektor pertanian. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, 40% irigasi kita sudah rusak. Irigasi sudah rusak. Sehingga ada penurunan. Walaupun kita sekarang masih surplus pangan, kurang lebih 90 ton dari beras itu, tapi saya melihat ada penurunan tiap tahun itu 1,6%. Diakibatkan salah satunya dari irigasi. Nah, ini salah satu sektor utama yang akan saya perbaiki. Termasuk infrastruktur jalan juga akan kita selesaikan. Karena ini juga akan secara langsung, tidak langsung, menambah kos biaya produksi petani. Nah itu. Makanya pertanian ini akan kita garap, ya, termasuk infrastruktur jalan juga akan kita perbaiki, ya, karena dari 800 km jalan yang ada di Kabupaten Kuningan, ini 200 km sudah mengalami rusak. Ini infrastruktur layanan dasar, kesehatan, pendidikan. Nah,
Ini akan jadi salah satu titik sorot saya, fokus utama saya atau prioritas saya. Oke, berarti yang paling mendasar banget adalah bahkan data ya Pak ya. Mau melihat dulu, memperbaiki dulu datanya yang mungkin selama ini udah kurang akurat begitu. Dan kemudian dari data ini dilihat bahwa memang infrastruktur yang paling penting untuk dibangun begitu. Iya, betul. Dari data dulu. Data baru kita mulai berbicara tentang perencanaan. Bagi saya, gagal merencanakan sebetulnya kita tengah merencanakan kegagalan. Jadi semua itu berawal dari data yang akurat, yang valid, baru saya berani, yakin melangkah lebih jauh. Oke, tadi kan Bapak bilang bahwa memang sumber masyarakat yang miskin ini bahkan termasuk lebih banyaknya yang di pertanian begitu ya Pak? Sektor pertanian. Nah, gimana nih Pak strategi Bapak untuk bisa benar-benar mewujudkan bahwa sektor pertanian ini yang bisa memperkuat perekonomian daerah? Ya, yang pertama kita melihat bahwa sektor pertanian ini adalah sektor andalan. Tapi itu tadi kok belum bisa memberikan kesejahteraan yang maksimal bagi para petani. Nah, salah satunya saya melihat ini berarti masih ada ketimpangan arah pembangunan skala prioritas. Makanya dalam penyusunan APBD tahun ini ke depan saya mulai geser. Sektor pertanian ini akan saya dorong, dari kebijakan anggaran ini akan kita tambah misalnya. Nah, salah satunya dalam 100 hari kerja saya kemarin, kita sudah mulai mencoba meluncing program, misalnya program Bernas. Ya. Jadi Bernas itu program pemberian bibit petani, bibit kepada para petani dengan gratis. Ya. Nah, saya coba kemarin kepada para petani kurang lebih 230 gapok tan ya, saya berikan bibit gratis untuk dipanen 90 hari. Misalnya. Nah, mereka sangat berterima kasih. Dengan daya beli yang rendah petani, sekarang juga mereka tidak mampu membeli bibit yang berkualitas baik, yang bersertifikat. Saya beri coba untuk 1000 hektar. Insya Allah nih, mulai bulan ini kan kita panen. Dan saya dapat laporan dari Kadis Pertanian, ini ada kemungkinan ini produktivitas meningkat. Dengan bibit yang saya berikan, tentunya bibit yang berkualitas. Saya juga meluncurkan program Bank Pupuk. Ya. Saya memberikan subsidi kepada para petani, ya, kurang lebih satu kelompok 2 juta rupiah. Ini kita coba dulu. Bagi petani ini sangat berarti, Mbak. Sangat berarti, sehingga ketika daya beli mereka menurun untuk beli pupuk dan beli bibit, ini membantu. Saya lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi berdasarkan laporan dari Kadis Pertanian, ini sangat berarti dan mereka yakin, optimis ya, produktivitas pertanian meningkat. Dan kalau memang ini benar, akan saya dorong, akan saya tambah lagi. Termasuk tadi perbaikan irigasi dan sebagainya. Ini. Jadi intinya saya ingin mengurangi ketimpangan. Ya. Ketimpangan, karena gini, Kuningan itu kan, kalau ke sebelah barat itu pegunungan. Kalau ke sebelah timur itu cenderung landai, itu daerahnya panas dan kesulitan air. Nah, tentu kalau untuk sektor pertanian kurang. Ya. Tapi kalau ke wilayah selatan, itu lahan pertanian dan perkebunan. Tapi di sisi lain, rata-rata angka kemiskinan itu disumbangkan memang dari daerah-daerah berbasis pertanian. Nah, saya tidak mau terjadi ketimpangan seperti itu. Makanya akan kita dorong wilayah-wilayah dengan basisnya angka yang kemiskinan yang tinggi, akan kita dorong program-program prioritas termasuk pertanian ini akan kita genjot. Oke, dengan tadi surplus 90 ton, apakah itu akan dijual ke daerah-daerah lain begitu Pak? Mungkin melakukan hilirisasi produk dan akhirnya dijual, mungkin siapa tahu bisa diimpor, diekspor bahkan ke luar negeri gitu. Ya. Yang saya dapat ya, surplus itu Kuningan sudah memberikan kontribusi ke daerah lain sebetulnya. Ya. Karena memang itu tadi, karena surplus ini ini merupakan bagi kita itu nilai plus ya. Walaupun dari sisi ekstensifikasi lahan ini belum maksimal. Saya sih target ke depan kenaikan persentase ketahanan pangan itu 90 ton, besok mungkin akan kita ikan 10-20%. Jadi artinya di samping kecukupan untuk pangan Kuningan kita pastikan stabil,
kenapa tidak kita juga memberikan juga manfaat surplus ini ke daerah lainnya. Oke, selain program membagikan bibit pertanian gratis, Bapak juga ada program pasukan paus ya Pak? Ya, Ini yang membagikan bibit ikan begitu? Bibit ikan. Kenapa sih Pak pasukan paus? Ini lucu banget nih namanya. Apakah jangan-jangan bibit ikan paus? Bukan? Bukan. Pasukan paus itu akronim dari penebaran bibit ikan di perairan umum dan sekitarnya. Oke. Nah, ini dimaksud tadi dalam rangka pertama menunjang kabupaten konservasi, pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada alam. Ini ditebar ikan jutaan bibit ikan ini ke perairan umum, ke embung, ke situ, ke sungai, ke kolam masyarakat. Pertama, masyarakat akhirnya akan menjaga kelestarian lingkungan di sana. Kita sudah punya perda, tidak boleh mengambil ikan dengan racun, dengan portas, dengan setrum. Nah, ini untuk menjaga kelestarian alam. Masyarakat akan semakin mencintai merawat danau, kan, merawat sungai, menjaga alam seperti itu. Di samping itu dengan pasukan paus, program ini juga diharapkan masyarakat dilatih untuk lebih kreatif untuk beternak ikan. Ini kan menjanjikan. Hari ini Kuningan masih minus ya, masih dipasok ikannya dari luar daerah. Ini juga hal yang bersifat kontradiktif. Kita kaya air, Mbak, tapi kenapa ikan itu masih di sumber daerah lain? Iya. Nah, makanya oleh saya didorong program ini supaya mereka sadar tidak hanya sektor pertanian saja, tapi sektor perikanan pun menjanjikan. Nah, udah 1 juta lebih ya kita kasih bibit ikan ini, dan ini sudah mulai mungkin bulan-bulan besok sudah mulai dipanen. Di samping itu juga dalam rangka peningkatan kualitas gizi, asupan gizi bagi masyarakat. Dikonsumsi, ya dijual, alam terjaga. Kan saya kira ini sambil menyelam minum air kan, kira-kira itu. Namanya ikan paus. Pasukan paus Pasukan itu paus, ya Pak? Oke. Memangnya kalau boleh tahu bagaimana sih Pak tingkat stunting di daerah Kuningan sendiri? Kuningan stuntingnya saya kira juga cukup tinggi. Yang ada di beberapa desa, kecamatan yang sudah saya petakan, sudah diintervensi, dan ini hasilnya cukup membanggakan. Nah, jadi ya mungkin karena relevan juga Kuningan termasuk kabupaten yang dikategorikan juga kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi ya. Nah, ini pasti berkorelasi dengan stunting. Kita sudah memetakan desa-desa mana saja, kecamatan-kecamatan mana saja yang perlu intervensi sehingga prevalensi stunting ini bisa kita tekan. Oke. Dan tentunya setelah Bapak memimpin ini, Bapak sangat mendukung adanya sinergitas antar instansi begitu ya Pak? Gimana nih Bapak betul-betul melakukan keterbukaan supaya bisa publik ini bisa berpartisipasi aktif juga ke dalam pemerintahan Bapak sendiri sebagai Bupati? Ya, kita pas dilantik menggagas program 100 hari kerja, Mbak. 100 hari kerja dengan Ibu Wakil Bupati ya. Yang pertama ini saya 100 hari kerja ini memberikan gambaran, memberikan arah. 5 tahun ke depan seperti apa. Memberikan arah, terus kedua dalam rangka juga kita konsolidasi birokrasi, konsolidasi program, juga sebagai bahan evaluasi. Nah, apakah program-program 100 hari kerja itu memang bagus atau tidak? Dan ternyata, alhamdulillah Mbak, dari hasil survei independen, dari 100 hari kerja yang telah kita canangkan dan telah berlalu ini, saya surprise juga. 79% masyarakat puas terhadap kinerja kami. Kedua, 81,6, mohon maaf, itu masyarakat Kabupaten Kuningan optimis terhadap program yang akan kami jalankan ke depan. Nah, artinya dengan cara ini kita yakin dengan adanya sense of belonging dari masyarakat dan kepala SKPD yang terkait dengan hal ini juga semakin memahami program-program yang telah kami jalankan walaupun sesaat 100 hari telah kembangkan optimisme bagi saya bahwa program ini memang dibutuhkan. Dan saya melihat konsolidasi antar SKPD juga sudah mulai memahami tentang visi misi kami. Ini saya yakin ini menjadi modal kami untuk 5 tahun ke depan.
100 hari kerja hanya 5% dari masa jabatan kami, masih ada kurang lebih 1.800 hari. Ternyata dengan 100 hari kerja ini, kami yakin konsolidasi program, konsolidasi SKPD, masyarakat akan mendukung. Kami juga dari 100 hari kerja ini berbagai program telah kami luncurkan, salah satunya dengan Lapor Kuningan Melesat. Saya ingin bahwa ada two-way traffic ya. Jadi masyarakat tidak hanya dijali dengan program dari kami juga, tapi kami juga ingin mendapatkan aspirasi, mendapatkan harapan masyarakat yang sebenarnya tanpa sekat. Ya, jadi kami juga melalui ke Dinas Kominfo ya, kami mendapatkan keluhan, aspirasi, ya, laporan dari masyarakat dan segera kami tindak lanjuti oleh SKPD terkait. Nah, hal ini juga saya maksudkan bahwa masyarakat pun nantinya akan merasa memiliki terhadap program-program yang kami gulirkan. Kami pun merasa lebih memahami, mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini, apa yang menjadi hambatan masyarakat selama ini. Layanannya tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang jalan anu rusak, tentang sampai BPJS yang tidak beres misalnya, karena tidak keluar lagi atau yang tidak ditanangi dengan baik. Ada masyarakat yang kekurangan biaya untuk sekolah, masuk semua ditindaklanjuti oleh SKPD. Dengan cara ini juga saya merasakan ini bahwa program-program yang kami keluarkan diketahui oleh publik dan SKPD semakin lebih memahami. Oke, nah tadi Bapak juga udah sempat bilang nih tentang adanya bahwa kalau dulu di 2004 kalau nggak salah ya Pak, ada visi bahwa memang Kuningan ini dijadikan sebagai hutan gitu untuk Jawa Barat. Apakah betul Pak tadi? Jadi Kabupaten Kuningan kita telah deklarasikan sebagai Kabupaten Konservasi. Oke. Jadi saya ingin pembangunan kita tuh berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Harus ada keseimbangan. Saya ingat pepatah atau filosofi Sunda orang tua saya, dalam bahasa disundakeun, leuweung beak, leuweung ruksak, cai beak, manusia balangsak. Apa tuh artinya, Yang Pak? saya pegang itu kalau hutan rusak, air habis, manusia akan sengsara. Itu yang mendasari saya ke depan. Kuningan itu harus konsen tetap di kabupaten lingkungan, berwawasan lingkungan. Segala apapun program pembangunan itu harus berorientasi kepada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu tadi. Tapi di sisi lain ada konsekuensi logis yang kita terima. Apa coba? Nah, lowongan pekerjaan agak sulit, ya gitu. Kami sangat ketat memberikan perizinan terhadap investor atau investasi yang sekiranya bisa merusak lingkungan. Nah, memang kami menyadari lahan tidak bertambah, tapi daya tekan penggunaan lahan itu kan luar biasa. Tapi bukan berarti Kuningan anti investor. Nah, kami melihat betul-betul investasi harus diarahkan, ada zonasinya. Nah, jadi kira seperti itu. Jadi Kuningan pembangunannya adalah pembangunan hijau. Ya. Jadi semuanya berawal dari keseimbangan dengan alam. Oke, berarti memang ya ada kontradiktif itu ya Pak. Di satu sisi mau banget untuk kita perlu pasar kerja, padat karya, tapi sisi lain kita juga hati-hati. Kalau sekiranya mengandung limbah, mengandung polutan, saya tidak mau. Nah, saya syaratkan silakan Anda berinvestasi, cuman padat karya nih. Kedua, titip, jangan sampai merusak kawasan atau mengandung limbah. Ternyata banyak juga sekarang industri hijau mulai berada di Kabupaten Kuningan. Saya berikan juga beberapa perizinan seperti itu. Oke, ini ya Pak yang disebut dengan carbon trade tadi. Carbon trade, oke. Nah, jadi gimana nih Pak, SDM yang berkualitas ini karena belum bisa masuk ke industri, akhirnya diarahkan kemana Pak? Nah, yang pertama kayak soal carbon trade. Nah, mohon izin nih Pak Gubernur, Pak Menteri. Kemudian saya sudah berdiskusi dengan Pak KDM. Saya sudah menyampaikan juga waktu itu ketemu dengan Pak Ketua MPR juga. Minggu kemarin terakhir saya ketemu dengan Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Julien Antoni ya. Saya menyampaikan, Pak tolong kami ini punya daerah hijau. Hutan kita itu kurang lebih ada 48.000 hektar. Ya. 14.000 itu hutan lindung, 24.000 itu hutan rakyat. Nah, ini menyumbang terhadap mengurai CO2, karbon dioksida. Nah, ini kan berpengaruh. Nah, jadi bayangkan
Kuningan sebagai paru-parunya wilayah 3 ini, kalau Gunung Ciremai hutannya rusak kan gimana? Kami mohon diberikan perhatian insentif dalam bentuk carbon trade. Nah, Pak Menteri kemarin menyatakan siap, Pak Bupati akan kita coba rumuskan. Dan Pak Gubernur juga seperti itu. Itu harapan kami sebagai kompensasi bagaimana dan itu akan kita gunakan untuk merawat daerah hulu. Gitu ya, Mbak kira-kira. Nah, terus apa strateginya? Ya, saya ke depan hutan tetap terjaga, lingkungan tetap terjaga. Bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Ya, kita dorong UMKM. UMKM yang tadi UMKM yang berbasis kearifan lokal. Masih banyak misalnya pengembangbiakan ikan khas Kuningan. Ada namanya ikan dewa. Nah, ikan dewa ini asli dari Kuningan. Ini belum dikembangkan dengan maksimal. Saya mendengar di daerah Bandung, di daerah Bogor sudah ada yang mengembangkan mahal-mahal, Mbak. Malah suka sekarang jadi wisata kuliner. Si ikan dewa itu digoreng, dipepes. Katanya mahal, juta-juta. Walaupun bagi masyarakat kami ini terasa gimana ya gitu ya. Kan dalam pameo kami itu, ikan dewa itu adalah ikan yang harus kita jaga. Nah, ikan yang memang bagi kami itu belum berani dikonsumsi. Tapi di daerah lain itu banyak yang menanyakan. Nah, kenapa tidak kita kembangkan, kita jual. Ada juga ikan kancra merah khas Kuningan. Kita juga punya sapi kacang atau sapi Pasundan. Nah, kita juga banyak hal-hal yang bisa kembangkan, tidak usah ada berdiri industri yang secara masif sebetulnya. Kayak industri rumah tangga, oleh-oleh ya. Misalnya kita punya kopi, namanya kemarin kopi Destana, Mbak, dari wilayah Dharma. Sudah melalui tahapan seleksi, pemilahan, produksi dan sebagainya, lolos kepada pameran kopi level dunia, level internasional. Nah, ternyata permohonannya banyak dari luar negeri. Kita belum mencukupi. Itu diperlukan puluhan ton. Paling kita mampu menyediakan hanya setengahnya atau mungkin seperempatnya. Nah, itu kan potensi. Nah, ini perlu kita kembangkan. Ya. Banyak ya, selain kopi, juga kita juga punya kapulaga, ya. Punya jahe merah yang sudah diekspor kembali ke luar negeri juga. Pangsa pasar luar itu begitu terbuka, termasuk ubi. Tahun kemarin saya diberi kesempatan diklat di Korea Selatan. Ya. Ketika pas pulang pendidikan, saya menghadiri expo makanan tradisional di Korea, di Seoul. Apa yang terjadi di sana? Ada pameran yang dipenuhi oleh orang Korea dan Jepang. Ternyata itu stand Indonesia. Banyak yang suka antri beli apa coba? Ubi. Kalau bahasa Kuningan boleh. Ternyata ubi itu berasal dari Kuningan yang banyak diminati. Saya tanya kenapa? Entah, tapi juga banyak digunakan selain untuk makanan juga untuk kosmetik. Nah, ini belum dikembangkan. Nah, itu banyak peminat. Termasuk kalau di Korea itu kan pewarna itu tidak menggunakan zat pewarna, semacam mochi itu. Ternyata setelah saya tanya itu dari mana pewarnanya? Dari tumbuhan kenikir. Saya tanya ke orang Korea, itu dari mana? Dari Indonesia, kenikir itu. Saya tanya, Indonesia dari mana? Dari Jawa Barat. Saya tanya lagi, Jawa Barat dari mana? Dari Kuningan. Nah, ini kan belum juga potensi-potensi luar biasa. Ya, ubi jalar, ya kenikir, ya tadi kopi, banyak. Nah, ini maksud saya ke depan, saya ingin sektor ini terus kita dorong, ya, dan saya ingin UMKM Kuningan nanti naik kelas, ya. Tidak hanya menguasai pasar lokal, tapi regional bahkan internasional. Gitu. Oke, wah menarik banget, sebenarnya memang berpotensi banget ya Pak dalam pertanian perkebunan ini kalau di Kuningan. Belum pariwisata. Belum pariwisata juga ya Pak ya, Gunung Ciremai ya Pak ya. Gunung Ciremai. Kalau Mbak ke Kuningan, saya jamin Mbak akan betah ya. Hawanya dingin, airnya jernih, kulinernya banyak, pemandangannya luar, bentang alamnya bagus ya. Jadi sekarang bertumbuh kembang wisata itu di Kuningan hampir glamping gitu ya Pak ya. Nah, akses jalan juga ke tempat wisata cukup bagus, ada Telaga Biru, ada Waduk Dharma yang sudah direvitalisasi menjadi destinasi insya Allah internasional. Kita juga yang tidak kalah penting, Mbak, kita ingin ke depan deklarasi kabupaten diplomasi.
Apa itu? Kabupaten diplomasi, kita punya sejarah panjang. Pertama kali Indonesia diakui setelah proklamasi menjadi negara berdaulat hasil perundingan Linggarjati. Gedungnya masih terawat sampai hari ini. Gedungnya masih terawat dan bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia selain perang juga memang sudah pandai berdiplomasi. Nah itu kira-kira letaknya di Kecamatan Cilimus. Saya lagi merencanakan akan menawarkan kepada pemerintah pusat. Ini menjadi kawasan diplomasi atau saya ingin mendeklarasikan ke depan Kuningan sebagai kabupaten diplomasi. Karena ini satu-satunya monumen yang masih ada, bersejarah dan masih terawat. Bukti kepelauan bangsa Indonesia perjuangan melalui perjuangan diplomasi. Nah, Linggarjati, makanya saya gunakan juga sekarang tur di Linggarjati. Tur di Linggarjati. Nah, Gunung Ciremai, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya. Nah, kita terkenal kan dulu ada tari buyung, kan? Itu muncul di Cigugur. Ada ikan dewa. Ya. Yang paling enak lagi Kuningan itu satu wisata ke tempat wisata yang lain dekat, tidak berjam-jam, 15 menit, 10 menit nyampe di wisata yang lain. Itu yang membuat daya tarik tersendiri Kuningan. Oke, menarik banget ya Pak. Sebenarnya banyak banget dan kaya gitu potensinya ya Pak. Nah di program kepemimpinan Bapak ini juga ada Pagiku Cerahku ya Pak. Nah ini gerakan yang digelar serentak 6 Maret 2025 kemarin ya Pak. Dan bahkan dibekali BIMTEK 21 Maret 2025. Kayak gimana sih Pak sebenarnya program Pagiku Cerahku ini? Ya, saya gini Mbak, berprinsip bahwa di dunia pendidikan itu tidak identik kemewahan itu berkaitan dengan fisik. Bangunannya keren, bangunannya megah, sana persana serba ada. Saya merasa bahwa sadar diri Kabupaten Kuningan APBD terbatas. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman guru, kebetulan saya pernah jadi kadis pendidikan, bahwa yang terpenting dalam dunia pendidikan itu dua, kompetensi dan karakter. Nah, kompetensi karakter tidak berlaku bagi murid saja, tapi juga bagi tenaga pendidik guru. Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan diklat di Malaysia. Nah, saya melihat Malaysia puluhan tahun yang lampau itu banyak berguru ke Indonesia. Saya pernah diceritakan oleh bapak saya guru, ibu saya guru sekolah dasar. Nah, puluhan tahun yang lampau, Malaysia itu banyak menerjunkan guru-gurunya untuk belajar di Indonesia. Tapi hari ini kita melihat kenyataan pahit mungkin ya, mungkin tidak seluruhnya benar, tapi saya melihat pendidikan di Malaysia cukup bagus dan mungkin beberapa melebihi dari Indonesia. Nah, contoh, saya melihat misalnya di salah satu sekolah dasar di Malaysia, ketika anak-anak atau murid masuk ke sekolah itu, guru sama kepala sekolahnya sudah menunggu di depan pintu gerbang sekolah. Nah, hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi bagi saya waktu berpikir ini bermakna besar. Punya makna, punya filosofi yang mendalam. Apa coba? Yang pertama, ketika orang tua mengantar anaknya ke sekolah, terlihat ngejeng-jereng si guru kepala sekolah bersiap pagi-pagi menanti anak muridnya. Orang tua percaya, ada trust, kepercayaan anak kita mau dirawat, mau diasuh, dididik. Nah, si guru kepala sekolah sambil mengecek anak-anaknya, kerapihannya, kan? Ada hubungan emosional, saling percaya, saling memberi, saling percaya. Dan saya pikir ini juga salah satu bentuk pendidikan karakter. Salah satu bentuk pengembangan ketauladanan guru. Nah, yang mungkin kemarin-kemarin agak sulit, terutama di daerah saya. Banyak ya, murid masuk, gurunya kemana ya, agak siang dan sebagainya. Saya terapkan kemarin dengan program Sekolahku Keren. Salah satu Sekolahku Keren itu turunannya adalah program Pagiku Cerahku. Saya wajibkan, Mbak, guru kepala sekolah jam 7 pagi harus standby di gerbang sekolah untuk menyambut anak didiknya. Nah,
Saya mendapat laporan kemarin dari Kasih dan Kabid, ternyata dengan cara itu warung baru berjalan beberapa bulan, sudah nampak ya, perubahannya. Pak, dulu sekolah negeri kita, sekolah dasar itu kekurangan murid. Lebih laku sekolah swasta. Tapi hari ini Pak, banyak kembali daftar ke sekolah-sekolah negeri kami. Salah satunya, indikatornya, karena itu ada program menyapa pagi. Masyarakat percaya bahwa anaknya siap dididik dari pagi sampai siang oleh gurunya. Dan gurunya mengecek kesiapan anak muridnya untuk itu sekolah. Itu namanya Pagiku Cerahku. Jadi meningkatkan kualitas hubungan emosional. Hal kecil aja sebenarnya ya Pak. Terus ada kedua, selain Pagiku Cerahku tuh ada rumah guru. Waktu saya kadisdik, Mbak, banyak persoalan guru juga. Kadang-kadang tidak usah ceritakan, banyak kejadian peristiwa yang membuat saya juga merasa mengelus dada. Ya, ada persoalan kasus, walaupun bersifat kasuistik, tapi itu mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Guru juga manusia, ada persoalan, ada keterbatasan. Makanya saya buka rumah guru. Rumah guru sistemnya daring, di selesai keterbatasan, guru juga diberikan pendidikan tentang akhlak, tentang moral, tentang kompetensi dari waktu ke waktu. Sehingga guru bisa berkonsultasi, guru juga bisa memecah curhat ketika ada persoalan-persoalan. Nah, jadi peningkatan kapasitas dan karakter itu tidak hanya untuk murid saja, tapi untuk juga guru. Nah, ketika diharapkan guru akhirnya menjadi semacam kiblat keteladanan, ya, saya yakin murid juga punya papagon, murid juga punya idola. Di samping itu saya inginkan dengan adanya rumah guru, guru itu bukan lagi guru yang bersifat guru letterlek kurikulum, tapi guru yang menginspirasi. Guru yang memberikan spirit semangat bagi murid-muridnya. Tidak berkaitan dengan gedung yang mewah, sekolah yang serba lengkap. Apalah artinya bagi saya ketika guru hadir tanpa jiwa. Guru menjadi sesuatu bagi saya, menjadikan sekolah menjadi hampa. Saya ingin walaupun sekolah kita di Kuningan sederhana, tapi ingin saya jadikan sekolah itu menjadi rumah kedua. Gurunya hangat, muridnya menjadikan guru itu sebagai idola, menjadikan inspirasi, gurunya juga heman ke anak didiknya sebagai anaknya. Bagi saya yang terpenting, guru itu ada guru inspiratif. Cuman katanya hasil survei justru kebanyakan tuh bukan guru yang inspiratif yang ada. Adanya adalah guru kurikulum. Guru yang dipunyai kewajiban untuk mengajar dan administrasi saja, tapi tidak memperhatikan tumbuh kembang anak, terutama karakter. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kuningan dengan kesederhanaan, keterbatasan APBD, tapi saya yakin dengan kompetensi guru, karakter guru, muridnya juga karakternya difokuskan, pembentukan karakter. Saya yakin besok lusa hadir anak-anak Kuningan punya kualitas sumber daya manusia yang bagus, yang mumpuni dengan karakter yang bagus. Oke, Ya, gitu. Semoga benar-benar program-program itu bisa berdampak ya Pak bagi masyarakat Kapan lagi, untuk Mbak? Kuningan. Saya mengikuti tindak lanjut dari Pak Gubernur Jawa Barat. Saya sudah mengedarkan surat edaran tegas anak-anak tidak boleh membawa handphone ke sekolah selama jam belajar. Anak-anak dilarang berkeliaran jam 9 malam, sudah tidak boleh ada yang berkeliaran di luar rumah kecuali untuk hal yang mendesak. Kecuali berkaitan dengan proses pembelajaran. Di luar itu tidak boleh. Saya sudah instruksikan kerjasama dengan para camat, dengan kepala desa dan aparat desa. Dan mulai sekarang, walaupun memang belum maksimal, tapi sudah nampak sekarang signifikan. Anak-anak di desa jarang sekarang nongkrong di atas 9 malam. Kami juga mengeluarkan larangan anak-anak bawa motor sebelum waktunya. Saya wajibkan anak-anak dari rumah ke sekolah itu yang berjarak 2 km jalan kaki. Saya ingin ada keseimbangan. Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Jadi saya menginginkan ke depan anak-anak Kuningan itu tidak hanya kecerdasan intelektual saja,
Tapi saya juga ingin disertai dengan anak itu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah ini jadi saya ingin seperti itu. Diawali dengan, nah polanya kita rubah. Itu filosofi nilai Sunda itu luar biasa dalam pendidikan juga itu ya, Mbak. Jadi makanya saya juga munculkan juga Mulok Ciremai. Bukan berarti anak-anak itu dididik untuk mengerti Gunung Ciremai saja, tapi ada keseimbangan. Dia cinta terhadap alam. Tritunggal Buana. Jadi harus cinta kepada sesama, cinta kepada alam, tentu cinta kepada Sang Pencipta. Nah, jadi ada keseimbangan seperti itu. Iya, berarti ini yang benar-benar dipersiapkan ya Pak untuk bisa menciptakan SDM Kuningan yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Ya gitu. Oke, Ya. terima kasih banyak Bapak Ya. Dian sudah mau sharing-sharing nih tentang visi, misi, program-program yang ada di Kuningan. Semoga Ya. benar-benar bisa membawa perubahan dan berdampak baik bagi Iya, masyarakat Mbak. Kuningan. Saya sering nyampaikan ke kawan-kawan kepala dinas, kok saya punya prinsip begini, ketiadaan, keterbatasan itu justru harus membuat kita lebih punya daya dobrak, punya determinasi. Ketiadaan saya meyakini akan melahirkan seseorang untuk berkreativitas. Saya sering nyampaikan kawan-kawan, bukan menghibur diri. Oke, APBD Kuningan itu 85% tergantung kepada kapasitas ke fiskal itu dari pusat. Kami memahami itu, tapi kita juga tidak boleh menyerah begitu saja dengan APBD kita ya, yang sangat terbatas. Ketiadaan, keterbatasan membuat kita harus lebih kreativitas. Saya ingin menyampaikan harus optimis saja. Optimis itu adalah orang yang selalu melihat setiap hambatan itu selalu ada peluang. Saya tidak mau aparat saya itu pesimis. Justru pesimis itu setiap ada peluang selalu saja memikir hambatan. Saya ingin Kuningan kembali lagi melesat. Ingin membawa Kuningan itu kecepatan di atas rata-rata dengan segala keterbatasan. Oke, jadi menggunakan kekurangan ini sebagai daya dobrak, daya juang supaya bisa maju berkali-kali lipat lebih dibandingkan daerah-daerah lain begitu ya Pak? Oke, terima kasih Bapak Dian. Sukses selalu Pak Dian untuk visi misi dan programnya. Terima kasih. Mohon doanya, mudah-mudahan kepemimpinan saya 5 tahun ke depan dengan Ibu Wakil Bupati ya, kita bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, membawa Kuningan ya, ke arah yang lebih sejahtera, dan tentunya kami menginginkan aparatur kita aparatur yang berdampak, yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Nah, gitu. Oke. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Kuningan, Bapak Dian Rahmat Yanuar. Sampai berjumpa di program Nusa Raya berikutnya. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.